Halo teman-teman, selamat datang di channel Dakwah Islam Cinta Islam. Di dalam Islam terdapat perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka. Jin memiliki kehidupan, keluarga, dan umur. Beberapa di antara mereka memilih untuk taat kepada Allah, sedangkan yang lainnya memiliki untuk memberontak. Jin sendiri adalah istilah umum yang mencakup baik jin yang jahat maupun manusia yang menyesatkan orang dari jalan Allah. Iblis di sisi lain adalah jin yang telah meninggalkan kepatuhannya kepada Allah setelah mendustakan perintahnya untuk sujud kepada Adam. Iblis menolak perintah tersebut dan menjadi terkutuk oleh Allah. Iblis bukanlah setan biasa, melainkan setan yang paling utama dan berpengaruh yang berusaha untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Perbedaan utama antara iblis dan setan lainnya adalah status iblis yang dulunya adalah malaikat, sedangkan setan adalah istilah yang mencakup semua makhluk yang menyesatkan. Setan dalam Islam juga mencakup makhluk lainnya yang bersifat jahat dan bersifat merugikan manusia. Setan-setan ini dapat berasal dari kalangan jin atau manusia yang berbuat jahat. Mereka berusaha menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Manusia jangan terpengaruh setan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan melebihi batas yang ditentukan oleh Allah, manusia harus tetap berhati-hati terhadap pengaruh setan yang dapat merusak iman dan kehidupan spiritual mereka. Di dalam pandangan Islam, jin dan setan adalah makhluk gaib yang memiliki kehendak bebas dan dapat memilih untuk berbuat baik atau jahat. Keduanya dapat mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi Allah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada mereka yang taat kepadanya. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui ibadah, doa, dan ketaatan kepada ajaran Islam. Ketiga istilah tersebut seolah-olah bermakna sama padahal sebenarnya berbeda. Lalu apakah sebenarnya perbedaan jin dan iblis serta setan? Perbedaan jin dan iblis serta setan bisa dilihat dari asal katanya. Istilah jin berasal dari kata jana yajunu yang berarti menutupi, menyembunyikan, menjadi gelap, atau merahasiakan. Penjelasan mengenai jin. Sedangkan kata jin berarti yang tersembunyi dan tidak bisa dilihat. Jin dibuat dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Jin dan manusia hidup di alam yang berbeda. Maka dari itu, manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup seperti layaknya manusia. Para jin hidup membuat kelompok-kelompok, bangsa-bangsa, bahkan juga memiliki keluarga. Sebagaimana kehidupan manusia, jin pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang perintahnya tercantum dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Penjelasan tentang setan. Kata setan berasal dari syaitona yang berarti jauh. Kata setan adalah sebuah label yang diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan, baik dari jenis jin ataupun manusia. Istilah ini sesuai dengan asal muasal nama setan, yaitu syaitona yang berarti jauh, yakni jauh dari kebenaran. Selayaknya manusia, ada jin yang taat dan juga ada jin yang begitu ingkar. Para jin yang mengingkari perintah Allah, itulah yang disebut dengan setan. Selain itu, manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa disebut sebagai setan. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.